bersantai melihat awan berkelana di sore hari. Setelah menghitung domba, lanjut menghitung siput. Awan berjalan 7 langkah, aku membuat syair lucu. Baru setengah bait ditulis harus mulai dari awal lagi. Pil eksilirku, anak iblis, kamu tunggu saja. Aku sudah berlatih selama 49 hari untuk pil eksilir ini. Wajahku dipukul olehnya. Dan juga kakiku. Kau... Anak iblis. Memang anak iblis ini. Kalau kamu mau buat pil eksilir lagi, latih saja dirimu sendiri. Kau... Jangan siksa para iblis itu lagi. Anak iblis. Kalian berdua juga. Harus simetris agar enak dilihat. Anak durhaka, apa kau ingin membuat istana langit kacau balau? Minta maaf. Minta maaf, di kamusku tidak ada kata itu. Yang ada hanya menumpas kejahatan dan menegakkan kebaikan. Kalau begitu kau turun ke dunia fana untuk melewati cobaan dengan menumpas kejahatan dan menegakkan kebaikan. Aku tidak mau turun ke dunia fana. Paul. Anak ini sudah mati. Kau tidak mau menikah pun harus menikah. Pergi. Benar-benar bunga segar yang tertancap di kotoran sapi. Ini bukan kotoran sapi. Ini benar-benar kolam limbah. Ada gosip apa? Ceritakan juga untuk aku. Wanita ini dipaksa menikah dengan seorang tukang jagal. Tukang jagal itu telah membunuh 3 istrinya. Bukankah itu sangat sadis? Iya. Hantu! Ayahanda suruh aku turun ke dunia fana untuk menjalani cobaan, tapi tidak perlu sampai begini juga. Ibu, lihat. Paul sudah pulang. Aku dapat nilai 100. Paul hebat banget, dapat nilai 100. Hebat sekali. Ibu tiup biar tidak sakit ya. Begini ya rasanya punya seorang ibu. Cih, manusia fana memang suka berlebihan. Berani-beraninya merebut orang di hadapanku. Minggir. Anak saja sudah punya, masih mau sok polos. Hari ini aku akan memuaskanmu. Bagaimana kamu nyetirnya? Sepertinya tertabak sesuatu. Kaget tidak? Sangka tidak? Menegangkan tidak? Hantu! Kau hantu! Aku iblis. Mati kau! Ardika, jangan sembarangan membunuh. Kalau tidak akan kena kutukan langit dan selamanya tidak bisa kembali ke istana langit. Paul. Syukurlah, kamu tidak mati. Syukurlah. Konyol sekali. Aku ini bahkan api sejati pun tidak bisa melukaiku. Mana mungkin aku mati semudah itu? Maaf, Paul. Ibu tidak melindungi ibu dengan baik. Mulai sekarang kamu ikut aku saja. Aku akan melindungimu. Apa yang kamu bicarakan? Ayo kita cepat keluar dari sarang iblis ini. Ayo. Kemana? Tentu saja untuk balas dendam. Kenapa anak ini rasanya tidak seperti dulu lagi? Orangnya aku tidak mau lagi. Cepat balikan 2 miliar rupiah itu. Tidak ada uang. Berani-beraninya kamu menipu uangku. Jangan. Yang paling berharga di rumahku hanya ini. Ambil saja. Itu liontin Joku. Kamu mendekat. Kenapa badanku tidak bisa bergerak?
Kalian mau ngapain? Lina, paman baru saja meninggal. Kamu sudah tidak sabar untuk jodohin aku sama jagal ini. Bahkan hampir membunuh Paulku. Mana hatimu? Pakai bajunya. Aku tidak mau nikah. Tidak mau baik-baik, mau dipaksa ya? Pakai itu. Lepaskan. Aku tidak mau nikah. Pakai. Lepaskan ibuku! Lepaskan ibuku! Lepaskan ibuku! Lepaskan! Minggir. Jual apa? Aku mencarikanmu pasangan hidup yang baik. Pasangan hidup yang baik akan membunuh 3 istri. Itu karena mereka kurang beruntung. Benar sekali. Perempuan kalau tidak dipukul, mana bisa nurut sama suami. Suka memukul ya? Kubiarkan kalian memukul sampai puas. Kamu ngapain ke kita? Pukul terus. Pukul sampai aku puas baru berhenti. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Maaf, aku salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ampuni aku, ampuni aku. Kami menerima laporan atas dugaan kalian memperdagangkan wanita. Tolong ikut kami. Ayo. Ayo. Paul, ibu selalu ada satu hal yang belum kasih tahu kamu. Sebenarnya kita bukan orang sini. Dulu aku pernah kecelakaan mobil lalu hilang ingatan. Ayahnya yang menyelamatkan kita. Sekarang, aku hanya punya liontin giok ini. Cuma mau cari orang kan? Gampang. Kaisar Langit Tua itu berani-beraninya membatasi kekuatanku. Tidak ada pilihan lain. Paul, aku ingat sekarang. Kita ini dari kota barat. Ayo kita cari keluarga kita. Paul, ibu tanya jalan dulu. Tunggu di sini, jangan kemana-mana ya. Pak Tua, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu sudah bosan hidup ya? Berani-beraninya berpura-pura jatuh. Mau buru-buru reinkarnasi? Anak kecil sialan. Mampus kau. Nah, kamu tidak terluka kan? Dasar tua. Pergi mati. Sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Jangan dekati dia, bahaya. Nah, terima kasih kamu sudah tolong aku. Biar aku traktir kamu makan. Tidak usah. Manusia memang merepotkan. Tidak makan sekali saja langsung lapar. Tunjukkan jalannya. Baik, ayo. Mau makan apa? Pilih saja. Wah. Semua yang ada di sini aku mau masing-masing satu. Aku merasa akrab sama anak ini. Nah, berapa umurmu? 500 tahun. Hah? Tubuh ini sepertinya umur 5 tahun. 5 tahun?
Kalau dulu tidak ada kejadian itu, cicitku sekarang pasti juga sudah 5 tahun. Nah, orang tuamu di mana? Waduh, aku lupa sama ibuku. Makasih Pak Tua. Paul? Paul! Kamu kemana saja? Ibu sampai takut setengah mati. Aku... kerabatmu ada di dekat sini. Ketua, kenapa Anda diam-diam keluar? Belum ada kabar soal Novi? Masih diselidiki. Paul, tidak berkedip lagi? Sudah sampai di kota barat, harusnya tidak jauh dari kerabatmu. Pelan-pelan cari saja. Ayo, aku bawa kamu cari uang dulu. Cari uang? Ramalan. Kalau tidak akurat, tidak usah bayar. Dahi kamu gelap. Sepertinya akan ada bencana. Beri 2 juta rupiah. Aku bantu kamu netralisir. Kamu gila ya? Jangan pergi. Haha, akhir-akhir ini kamu susah nabung kan? Karena kamu punya tanda kehilangan uang. Hanya 1 juta rupiah, aku bantu kamu. Penipu kecil dari mana ini? Jangan pergi. Paul, cara cari uang yang kamu maksud itu ini. Manusia bodoh yang tidak tahu apa-apa. Banyak orang memohon pada aku. Aku saja malas peduli. Kamu benar-benar bisa meramal? Iya, Tolong ramalkan aku. Apa aku masih bisa berdiri? dalam 1 menit aku bisa bikin kamu berdiri. Benar-benar sudah sakit sampai bikin linglung. Sampai percaya anak kecil seperti ini. Kakiku. Sepertinya kakiku ada rasa-rasa lagi. Aku bisa jalan. Hah? Aku benar-benar bisa jalan. Aku bisa jalan. Aku benar-benar bisa jalan. Pak Direktur, dengar-dengar di Jalan Timur ada peramal kecil lagi buka lapak peramal. Katanya sangat akurat. Bahkan bikin orang yang lumpuh bertahun-tahun bisa jalan normal kembali. Mau coba pakai cara ini cari nyonya muda? Ayo, cepat bawa aku lihat. Dengar aku, dijamin kamu kaya. Paul, lihat. Kakek tua? Ternyata kamu, Nak. Kalian saling kenal. Novi, Anda siapa? aku kakekmu. Kamu tidak mengenaliku. Dia kehilangan ingatan. Hah? Kehilangan ingatan? Semuanya salah kakek tidak menjagamu. Anda benar-benar kakek saya. Betul. Ini adalah liontin warisan keluarga kita. Liontin ini sudah terkena darahku dan akan berkilau saat bertemu kerabat. Kakek tua ini benar-benar kakekmu. Apa maksudmu kakek tua? Tidak sopan. Panggil dia kakek buyut. Ini anakku, Paul. Paul? Mirip sekali dengan Rian saat masih kecil. Aku punya cicit. Tolong, dulu jadi bangsawan di Istana Langit, sekarang jatuh ke dunia fana dan jadi cicit orang lain. Novi, kamu bisa kembali hidup-hidup itu sungguh luar biasa. Dengan begitu, kakak dan kakak ipar di alam baka juga bisa tenang. Ini bibimu Sally. Itu sepupumu Jojo. Halo Bibi, halo Jojo. Auranya sangat berat. Seharusnya dengan aura seperti ini yang ringan akan sering sakit-sakitan. Yang parah bisa terbaring terus. Aneh. Wajahnya justru tampak sangat sehat. Ini adalah bibi kamu Sally. Itu sepupu kamu Jojo. Halo Bibi, halo Jojo. Nak, kamu sudah menderita. Novi, kalian semua pasti lelah. Pulang dan istirahatlah. Baik.
Awalnya aku pikir mereka semua sudah mati. Tak disangka sekarang malah bawa si kecil kembali untuk rebut warisan denganku. Tenang saja, selama aku ada dia tak akan bisa bikin masalah besar. Novi, aku kedinginan. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Kenapa? Mimpi buruk? Paul, tadi ibu memimpikan ayah. Tidak apa-apa, hanya mimpi buruk. Cepat tidur lagi. Alam langit dan bumi, energi buruk menghilang. Sungai kuning yang sunyi, roh dan jiwa, ikuti petunjukku, keluar! Tuan muda, kamu memanggil kami berdua ke sini. Ada keperluan apa? Dewa hitam dan putih, cepat cari keberadaan ayahku di dunia fana. Lapor Tuan Muda, Ryan tidak berada di sini. Dia telah melayang di luar 3 dunia. Jika tidak segera mendaftar, dalam 7 hari, jiwanya akan lenyap selamanya. Aku mengerti. Aku ingin melihat makhluk apa yang membuat kekacauan. Atua, Paul, tidurnya bagaimana? biasa saja. Biasa saja, tidur nyenyak sampai peluk bantal. Pagi-pagi dipanggil pun tidak bangun. Jangan bongkar rahasia dong, aku juga punya harga diri. Ayo, Paul sini, makan telur. Aduh, kenapa tidak duduk di bangku? Apa makan di lantai rasanya lebih enak? Dasar bocah, berani-beraninya kamu tipu aku. Diam. Paul itu cicitku. Kakek, sudah 5 tahun. Siapa tahu anak ini benar-benar keturunan keluarga Santika. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Siapa yang kamu panggil bocah? Keluar dari sini. Hah, kakek? Jojo, jangan lupa nama keluargamu Hartanto, bukan Santika. Paul, kamu tidak takut kan? Iya, aku bukan anak penakut. Tuan, sup penenangnya, Tuan. Baik. Jangan diminum. Paul, kamu ngapain? Pak Tua, aku tanya, akhir-akhir ini tubuhmu ada yang aneh tidak? Belakangan ini tubuhku sering gelisah dan sesak napas saat tidur. Seperti tidak bisa bernapas. Ayo kita lihat kamarmu. Ternyata kamu biangnya. Ternyata kamu biangnya. Kenapa ada serangga? Itu namanya cacing 3 mayat yang khusus menghisap semangat manusia. Pantas saja akhir-akhir ini aku selalu merasa tidak semangat. Rupanya ini. Lalu bagaimana mengatasinya? Kek, ayam kecil cepat keluar. Sudah selesai, Pak Tua. Mulai malam ini,
kamu bisa tidur nyenyak. Kamu ini gak sopan banget, panggilnya kakek buyut. Tidak apa-apa. Itu panggilan spesial dari cicitku yang tercinta. Aku tanya Paul, dari mana kamu belajar kemampuan ini? Aku berbakat alami, belajar sendiri tanpa guru. Bagus. Bagus sekali. Inilah keturunan keluarga Santika kita. Oh ya kakek, lukisan ini siapa yang kasih? Oh, itu dari Sally. Tante? Pantas saja, pantas auranya yang begitu kuat tidak bisa melukainya. Sejak Rian meninggal, 5 tahun ini, dia yang terus merawatku. Lukisan gunung dan awan ini bermasalah. Kakek, aku tanya, siapa yang menguburkan ayahku? Oh, itu semua diurus olehnya. Dia juga memanggil seseorang untuk melakukan ritual selama 3 hari, baru dimakamkan. Ayo antar aku lihat. Apakah ada barang peninggalan ayahku? Oh, barang peninggalan Rian semuanya ada di ruang kerja. Akan kuantar kamu lihat. Barang peninggalan Rian sudah lama disimpan di ruang kerja ini. Tidak boleh masuk. Sejak Rian meninggal, ruang kerja ini jadi tempat terlarang keluarga Santika. Pernah ada pembantu masuk ke sana, lalu keluar menjadi gila. Ada juga yang sampai bunuh diri. Justru karena itu aku harus masuk. Trik kecil begini mana bisa melukai aku? Gawat, kenapa sihirku tidak berfungsi? Novi! Berani melukainya, cari mati! Novi, kamu sudah sadar? Wow, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Novi. Kakek. Pak Tua, apakah tata letak ruang kerja ini memang seperti ini dari awal? Master bilang tata letak ruang kerja ini ada yang tidak beres. Kemudian dia yang mengubahnya. Pertama kakek dan nenekmu, lalu ayahmu. Mereka semua meninggal tidak wajar. Untung Novi dan kamu masih hidup. Kalau tidak, warga Santika kita bisa-bisa kehilangan keturunan. Kakek. Di dalam kamar tergantung cermin tembaga. Di dinding tertempel gambar binatang buas. Di pintu tergantung lonceng penenang roh. Jelas sekali di sini ada formasi. Formasi? Lonceng penenang roh bisa membuat orang berhalusinasi. Kalau ringan bisa jadi gila dan jika parah bisa meninggal. Aura suci surgawi membuka mata batin, menghancurkan formasi dan mengembalikan segala ilmu kembali ke asal. Hancur! Master Ali, ada apa? Ternyata ada yang berhasil menghancurkan formasiku. Paul, ada apa? Paul, ada pecahan kaca kecil bisa melukai kaki. Aku menghukummu dengan siksaan duri untuk menghapus sifat iblismu. Sudah selesai. Paul, kenapa matamu merah? Tidak apa. Ada pasir masuk ke mata.
Pasir masuk ke dalam mata ya? Sini, ibu tiupkan. Sudah. Sudah keluar. Pak Tua, coba ceritakan padaku detail pemakaman ayahku. Baik. Tidak benar, ayahku dikubur hidup-hidup. Apa? Apa seseorang menyadari hal itu? Tidak masalah. Formasinya sudah jadi. Tinggal selangkah lagi dan semuanya akan selesai. Tempat ini penuh dengan hutan lebat. Tak terlihat matahari maupun bulan. Tak ada makhluk hidup di sekeliling. Bahkan angin pun terasa mati. Energi negatif tempat ini sangat kuat. Apa akibatnya jika tempatnya dipenuhi energi negatif? Jika dikubur di tempat seperti ini, rohnya akan tergerus oleh energi negatif dan tak bisa bereinkarnasi. Siapa yang melakukan ini dan untuk apa? Berhenti semuanya. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Paul bilang Rian dikubur hidup-hidup. Aku mau buka petinya dan lihat. Dia cuma anak kecil, mana bisa dipercaya. Sebelum meninggal, Rian sudah dinyatakan mati oleh dokter. Kalau kamu begini mau membuat Rian tidak tenang di alam baka. Benar, orang bilang dikubur berarti damai. Tapi kalian malah gali mayat. Rasa baktimu benar-benar keterlaluan. Aduh, gatel banget. Kenapa badanku gatel sekali? Gatel sekali. Anak kurang ajar, tapi kamu yang bikin ya? Aku yang mau buka peti. Sebagai istri Sarian, aku berhak tahu kebenaran tentang kematiannya. Novi, Rian sangat mencintaimu semasa hidupnya. Bagaimana bisa kau gali makamnya? Minggir! Ibu, bagaimana kalau mereka benar-benar gali dan ketahuan? Kenapa panik? Kenapa panik? Ada bekas cakaran di peti mati. Rian benar-benar dikubur hidup-hidup. Sungguh dosa besar. Kakek! Cepat! Bantu kakek naik ke mobil. Baik. Hati-hati. Keponakanku tersayang, kamu begitu menderita karena dokter tak bermoral itu. Kakak, harusnya kita panggil lebih banyak dokter. Air mata buaya, pura-pura peduli. Paul, bagaimanapun aku ini tante buyutmu, kenapa kau bicara begitu padaku? Kalau begitu, wahai bibi buyut tercinta, tahun ini umurmu berapa? Aku 52, kenapa? 52? Dari tampilanmu paling tua hanya 30. Kalau orang tidak tahu dan lihat kamu berdiri sama anakmu, pasti dikira kakak adik. Itu karena aku pandai merawat diri. Memang benar. Dengan mengorbankan nyawa orang lain untuk mempertahankan kecantikanmu. Kalau kamu terus bicara omong kosong, akan aku sobek mulutmu. Jojo. Ternyata begini rupa mulut yang disobek. Jelek banget. Siapa kamu sebenarnya? Aku diutus dari langit untuk menghukum kalian semua. Kamu monster. Ayo kita pergi. Cepat pergi. Paul, sekarang bagaimana? Tenang saja, aku punya cara.
Tempat itu menyimpan angin dan energi. Itu adalah tanah Feng Shui yang bagus. Mari kita makamkan ulang ayahku di sana. Baik, akan aku suruh para pekerja pindahkan makamnya. Sisanya serahkan padaku. Pertunjukan baru dimulai. Master Ali, keponakanku itu ternyata monster. Dia tahu kalau aku ingin memperpanjang umurku. Cuma bocah kecil saja. Tak perlu ditakuti. Waktunya sudah tepat. Mulai ritual. Teteskan darah. Dengan hukum langit, biarlah terjadi. Jam 3 malam, energi negatif berubah jadi positif. Pindahkan nasib, tukar nyawa, dan perpanjang umur. Jam 3 malam, energi negatif berubah jadi positif. Pindahkan nasib, tukar nyawa untuk perpanjang umur. Hah? Apa yang terjadi dengan Master Ali? Kenapa tidak ada reaksi? Karena yang kau pegang itu bulu babi. Hah? Kamu? Rambut ayahku ada padaku. Hah? Bagaimana kamu tahu? Orang yang ingin memperpanjang umur harus membawa rambut korban yang menderita. Sampai ritual perpanjangan umur selesai sepenuhnya. Korban yang menderita? Itu ayahmu sendiri. Sakit. Iya. Iya, itu ayahku. Cucu kesayanganku memang pintar. Sally, kenapa kamu melakukan ini? Karena aku tak bisa hidup lebih dari 50 tahun. Aku tidak rela. Aku belum sempat menikmati hidupku. Awalnya yang kupilih adalah bayi di perutnya. Katanya janin lebih bisa memperpanjang umur. Tapi aku datang terlambat. Kalian sudah diselamatkan orang lain. Tak seorang pun boleh menyakiti anakku. Wajahku sakit sekali. Kenapa dia jadi seperti ini? Kalau ritual perpanjangan umur berhasil, bisa memperpanjang usia dan jadi muda. Tapi kalau gagal, organ tubuh juga ikut rusak. Itulah harga yang harus dibayar. Hari ini adalah peristiwa langka 10 tahunan, 7 bintang sejajar. Jika berhasil, efek sampingnya paling ringan. Tapi jika gagal, balikannya terjadi seketika. Kenapa aku bisa melahirkan makhluk terkutuk seperti kamu? Makhluk terkutuk? Kamu kira aku cuma merebut nyawa Rian? Nyawa kakak dan kakak ipar juga aku yang ambil. Bukankah semua ini salahmu juga? Kalau saja dulu kamu tak melahirkanku. Dasar binatang! Kakek. Dia kena serangan emosi. Cepat baringkan dia. Baik.